Possibility. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1031. Kemungkinan. Saat langit mulai terang, rumah-rumah besar di tepi utara Sungai Tusok mulai bangkit dari tidur di tengah kabut pagi. Framis Cage yang tinggi dan berbadan besar datang ke kamar tamu tempat Jonas Kilgore tidur semalam. Ia mengetuk pintu dan bersiap untuk sarapan bersama Direktur Deputi MI9 ini. Namun tidak ada jawaban. Apa Brigadir Jenderal sudah pergi ke ruang makan? Framis Cage berpaling dengan bingung dan meninggalkan lantai 1. Setelah sarapan selesai, semua orang menyadari bahwa Jonas Kilgore telah menghilang. Di bawah pimpinan Dwayne Dantes, mereka menuju keluar dari kamar tamu dan menyaksikan pengelola tanah, Richardson, membuka pintu dengan kuncinya. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Apakah Brigadir Jenderal Kilgore memiliki hobi berjalan-jalan pagi? Tanya Mark dengan rasa ingin tahu sambil mencubit kedua ujung tulang pipinya. Framis Cage menggelengkan kepala tanpa ragu. Tidak. Apakah kau mendengar sesuatu semalam? Chancellor Universitas Teknologi Backlund, Portland, Moment mengamati sekitar dan bertanya. Mark teringat sejenak. Tidak, suasananya sangat tenang, sempurna untuk berlibur. Di sampingnya, Hazel menengok ke dalam ruangan dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun. Saat itu, Framis Cage mengemukakan teorinya. Brigadir Jenderal Kilgore adalah anggota penting militer dan dia seringkali harus menangani urusan mendadak. Wah, mungkin dia sudah lama meninggalkan rumah dan kembali ke Backlund. Pengusaha mobil uap ini jelas berusaha keras untuk mengecilkan masalah ini. Dia sepertinya tahu sesuatu, atau setidaknya dia menduga bahwa Jonas Kilgore datang ke Maygore Manor untuk tujuan pribadi. Klein mendengarkan percakapan mereka dan berkata kepada Butler, Walter dan pengelola tanah Richardson dengan ekspresi serius. Tanya para pelayan di Manor apakah mereka melihat Brigadir Jenderal Kilgore semalam atau pagi ini. Jika mereka tidak melihatnya, kirim seseorang kembali ke Backlund untuk mengunjungi keluarga Brigadir Jenderal Kilgore. Beritahu mereka tentang hal ini dan biarkan mereka memutuskan apakah kita perlu segera membuat laporan polisi. Setelah memberikan instruksinya, Klein mengusap janggut putihnya dan berkata kepada Mark dan tamu lainnya, situasinya belum jelas. Mungkin Brigadir Jenderal Kilgore pergi karena urusan mendesak dan tidak ingin mengganggu liburan kita. Mari kita lakukan ini. Kita akan melanjutkan rencana berburu kita dan kembali ketika polisi tiba. Sebagai teman Brigadir Jenderal Jonas Kilgore, Framis Cage telah mengemukakan alasan untuk krisis ini yang cukup meyakinkan. Matt dan yang lainnya setuju dengan saran Dwayne Dantes dan meninggalkan tempat itu. Hazel berjalan tepat di belakang dan melirik kamar tamu Brigadir Jenderal Jonas Kilgore dan kamar sebelahnya. Dia merasakan ada yang tidak beres dan secara naluriah ingin menggunakan kemampuannya sebagai cryptologist untuk merekonstruksi situasi. Namun, rasa takut yang intens muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dia takuti, jadi dia akhirnya menyerah pada ide itu. Dia samar-samar merasa bahwa dia memiliki pengalaman dalam hal-hal semacam ini, dan pengalaman itu memberitahunya untuk tidak melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat atau mendengar hal-hal yang seharusnya tidak didengar. Setelah para tamu dan pelayan meninggalkan lantai itu, karpet tebal yang menahan beban meja kopi di dalam ruangan sebelah kamar tamu, Jonas mulai bergerak. Secara perlahan, ia menarik dirinya keluar dari bawah sofa dan meja kopi tanpa menimbulkan banyak suara. Setelah itu, karpet kuning coklat itu berdiri tegak dan memperlihatkan sisi lainnya. Itu adalah daging yang mengeras. Daging itu bergerak dan menyusun kembali dirinya dan segera berubah menjadi seorang pria, seorang pemuda campuran darah. Dia adalah pelayan Dwayne Dantes, Anuni, dan orang yang mengikuti Dwayne Dantes adalah Jonas Kilgore. Dia memiliki wajah yang sama dan tubuh yang sama. Bagi Klein, tidak perlu menyamarkan Anuni dengan cara seperti itu. Dia bisa membuatnya berubah menjadi orang lain dan menyatu dengan para pelayan, menggunakan ilusi untuk mengganggu indera mereka, sehingga mereka tidak dapat mengetahui penambahan orang ini. Itu adalah metode yang lebih sederhana dan lebih dapat diandalkan. Namun, berakting tetaplah penting bagi seorang demigod. Itu adalah kunci untuk mempercepat pencernaan ramuan dan untuk melawan kecenderungan kehilangan kontrol dan kegilaan. Oleh karena itu, Klein dengan sengaja berusaha untuk bertindak aneh dalam menangani banyak hal. Tentu saja, dia tidak ingin menyakiti yang tidak bersalah. Bahkan dalam menciptakan situasi yang aneh dan menyeramkan, dia akan berusaha keras untuk tidak membiarkan orang lain menyadarinya.
Itu untuk mencegah mereka mengalami bekas luka mental akibat ketakutan yang berlebihan. Suasana yang aneh dan menyeramkan terutama untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan persetujuan dari ramuan di dalam dirinya. Ini pasti akan mempercepat laju pencernaan ramuan yang dia miliki. Tetapi tanpa umpan balik dari penonton, itu berarti bahwa acting tidak cukup sempurna. Ini membuat kecepatan pencernaan ramuan Bizarro Sorcerer tidak secepat yang dia bayangkan. Meskipun telah melakukan banyak hal dan mencoba banyak aksi, Klein merasa tidak mungkin baginya untuk mencapai sequence 3 pada akhir tahun ini. Di Borough Timur Backlund, di dalam sebuah apartemen sewa 2 kamar tidur, Shio duduk di kursi yang tidak stabil sambil menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ekspresinya sedikit murung. Force menelan ludahnya dan duduk di depan Shio, menghalangi pandangannya. Kau sepertinya telah kehilangan semua motivasimu. Apakah kau tidak tahu harus berbuat apa setelah menerima jawaban itu? Itu karena kau tidak memiliki akses ke raja. Mata Xio bergetar saat dia perlahan-lahan kembali sadar. Entah itu untuk membersihkan nama ayahku atau untuk membalas dendam, peluangnya sangat kecil ketika menghadapi raja. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan hal seperti itu. Itu karena kau terlalu lemah. Ketika kau mencapai sequence 4 dan menjadi seorang demigod, kau akan menemukan banyak solusi. Satu-satunya masalah adalah itu akan lebih berbahaya. Force mencoba mendorongnya. Selain itu, kau masih bisa menggunakan orang lain. Sama seperti orang yang memantau Charmaine. Dia juga ingin tahu kepada siapa Viscount Stratford setia. Dia pasti tertarik dengan rahasia raja. Charmaine. Sio mengulang nama itu saat pikirannya tiba-tiba pulih. Di samping mereka ada salib perunggu dan sebuah permata biru hantu yang menyerupai mata vertikal di atas meja. Permata itu memiliki pola seperti benang di permukaannya, ciri Beyonder yang muncul setelah kematian Charmaine. Itu membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak lembut dan menekankan keindahan mereka. Namun dengan salib perunggu di sekelilingnya, cahaya itu terbatas pada area kecil. Pemantau itu adalah salah satu pelaku di balik kematian Charmaine, kata Shio dengan serius. Mereka telah menemukan tempat untuk mengubur Charmaine, dan Force telah membuka Leimanos Travels untuk menenangkan arwah Charmaine yang telah tiada. Force segera mengangguk. Ya, itulah sebabnya dia dihasut untuk menyelidiki rahasia raja dan berhubungan dengan bahaya yang tertunda. Bukankah kau bilang bahwa dia mungkin bisa memantau tempat kita tinggal sebelumnya? Kita bisa mencari kesempatan untuk kembali secara diam-diam, melemparkan surat ke dalam kotak pos, dan menulis bahwa Viscount Stratford setia kepada Raja George III dan bahwa dia memiliki rahasia besar. Dengan cara ini, aku yakin dia akan bisa melihatnya. Shio berpikir keras dan mengangguk serius. Baiklah. Setelah mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, Force berdiri dan menunjuk ke salib perunggu. Sudah saatnya kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuan Fu atas semua bantuan yang kita terima. Aku berencana untuk mengorbankannya kepada Tuan Fu sekarang. Kau tidak keberatan kan? Tidak, jawab Shio tanpa ragu. Mygur Manor, itu adalah malam yang lain. Berita yang dikirim kembali oleh keluarga Konas Kilgore adalah untuk menunggu, karena Direktur Deputi MI9 ini sering bertindak dengan cara seperti ini, terlibat dalam masalah keamanan nasional. Karenanya, Mark dan yang lainnya tidak panik. Mereka memanfaatkan hewan-hewan yang mereka buru dan memanggangnya di atas api unggun dalam sebuah pesta di halaman belakang manor. Melihat para pria menggulung lengan baju dan sibuk di sekitar rak pemanggang, para wanita datang untuk membantu sesekali dan anak-anak berlari-lari dengan semangat. Klein memegang secangkir anggur putih manis, produk unggulan dari Mygur Manor, dan duduk di kursi kayu putih, senyum menghiasi bibirnya. Di sampingnya adalah pelayannya yang berdarah campuran, Enuni, yang berdiri tegak menunggu instruksi. Dan di dalam sebuah ruangan tertentu di gedung utama Manor, sepasang mata sedang mengamati dari atas. Itu milik seseorang yang tampak identik dengan Enuni. Angin malam bertiup lembut, tepat saat Klein hendak bangkit dan menunjukkan apa artinya memanggang daging dari desi di rak pemanggang, ia tiba-tiba melihat sosok muncul di depannya. Itu adalah Ariana yang mengenakan jubah sederhana dan sabuk dari kulit pohon. Pelayan dari concealment ini melihat Dwayne Dantes dan berkata, tidak ada yang istimewa di reruntuhan bawah tanah. Dia kemudian menceritakan poin-poin utama tentang apa yang dia dan 3 uskup besar lihat, serta penjelasan yang diberikan oleh Pangeran Sonia, Grove Augustus. Itu tidak masuk akal. Pikiran pertama yang muncul di benak Klein adalah kecurigaan.
Karena Viscount Stratford telah meminta bantuan Saintess of White Katarina, ini jelas berarti bahwa faksi raja belum sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Demoness Sect. Dengan asumsi bahwa Great Smoke of Backland telah terjadi, hubungan mereka yang terus berlanjut dengan Demoness Sect berarti bahwa itu bukan sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai harapan untuk menjaga reruntuhan Blood Emperor hanya untuk diri mereka sendiri. Dengan kerjasama sedalam itu, apakah Demoness Sect dan Psychology Alchemist tidak ingin membagi hasilnya? Jika demikian, mengapa mereka tidak langsung meminta bantuan dari 3 gereja? Klein secara naluriah percaya bahwa masalah dengan reruntuhan belum benar-benar terungkap. Dia curiga bahwa telah terjadi kebocoran selama seluruh proses, memungkinkan raja untuk melakukan persiapan. Dengan adanya Nona Ariana, kemungkinan untuk menemukan sesuatu yang tidak beres melalui metode ramalan dan divinasi dapat dihilangkan. Dari pembunuhanku terhadap Conas Kilgore hingga operasi gabungan 3 gereja, jumlah orang yang mengetahuinya tidak lebih dari 10. Selain itu, mereka semua melibatkan anggota tingkat tinggi dari setiap gereja. Bagaimana mungkin ada kebocoran? Masalah Viscount Stratford menyebabkan orang-orang di reruntuhan menerapkan rencana darurat? Tidak, posisinya tidak setinggi itu. Bahkan Conas Kilgore tidak tahu situasi yang tepat, apalagi dia. Dia hanya bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Demoness Sect dan menangani urusan di pinggiran. Dia mungkin bahkan tidak tahu tentang reruntuhan bawah tanah. Pikiran Klein melesat saat dia mencari alasan-alasan. Dia pertama-tama menghilangkan kemungkinan bahwa mereka siap karena Viscount Stratford. Lagi pula, kematian kapten pengawal kerajaan tidaklah begitu penting atau krusial. Dengan demikian, sangat sedikit kemungkinan yang dapat menjelaskan situasi ini. Pertama, seseorang yang mengetahui rahasia di tengah rangkaian peristiwa ini telah secara sengaja atau tidak sengaja membocorkan masalah tersebut karena alasan tertentu. Kedua, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan keadaan Conas Kilgore yang tampak biasa, tetapi Klein tidak melihat ada yang aneh. Psychology Alchemist juga terlibat. Apakah pikiranku bisa dibaca dan rahasia terungkap? Tapi aku memiliki kabut abu-abu yang mendukungku. Bagaimanapun juga, pasti akan ada beberapa keanehan. Cerita saat aku menghadapi Demigod, Spectator dengan Anderson, Psychology Alchemist berasal dari sesuatu yang ditinggalkan Hermes. Hermes adalah, saat dia memikirkan hal itu, mata Klein tiba-tiba melebar. Dia secara naluriah menghentikan pikirannya yang lebih dalam saat dia melirik Ariana dan merasa tenang. Dia bertanya, apakah tempat ini tersembunyi? Sangat, jawab Ariana dengan tenang. Orang-orang di belakang dia datang dan pergi, tetapi tidak ada yang menyadari dia. Klein menghela napas saat dia merumuskan pikirannya. Kaisar Roselle pernah berkata dalam diarinya bahwa anggota organisasi rahasia kuno itu adalah semua tokoh penting. Jadi, mungkinkah salah satu anggota tingkat tinggi dari 3 gereja adalah anggota Twilight Hermit Order? Dan mungkinkah reruntuhan yang dilihat Ariana dan para uskup besar bukanlah yang sebenarnya, tetapi sesuatu yang dibayangkan oleh Adam? Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi selanjutnya. Liten Novel